Allahumma sholli alal Mustafa Muhammadin sayyidil mursalin wadinal husna wa najata lil muslimina wal muslimin Rabbirhamna wasalimna binuril mursalin Rabbij'al hadza baladal amina wajnuna min anabudal asnam wa fakina fir dinil rusul lihadratina wa umrona Rabbirhamna wa auzina bisyukril mursalin Allahumma sholli ala Mustafa Muhammadin sayyidil mursalin wahdinal husna wan najata lil muslimina wal muslihin Rabbirhamna wasalimna binuril mursalin Rabbirhamna wasalimna binuril mursalin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Zainubah Fauzia Aziz, saya dari kampus UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya di sini akan memberi penjelasan tentang mata kuliah kewarganegaraan yang berjudul dengan demokrasi. Saya akan memulai share screen-nya. Baik, apakah sudah jelas? Di sini saya akan membacakannya ya. Yang pertama adalah pengertian dari demokrasi. Demokrasi ini merupakan sistem pemerintahan yang di dalamnya selalu melibatkan rakyat dalam pembuatan hukum. Dan di sini kita menjelaskan ciri-ciri demokrasi. Yang pertama adalah keputusan pemerintahan untuk seluruh rakyat. Yang kedua adalah menjalankan konstitusi. Yang ketiga adalah adanya perwakilan rakyat. Dan keempat adalah adanya sistem kepartaian. Keputusan pemerintah untuk seluruh rakyat. Segala keputusan yang akan diambil adalah berdasarkan aspirasi dan kepentingan seluruh warga negara, bukan atas dasar kepentingan suatu kelompok. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam masyarakat. Yang kedua adalah menjalankan konstitusi. Segala hal yang berkaitan dan kehendak, kepentingan, dan kekuasaan rakyat, itu harus dilakukan dengan berdasarkan konstitusi.
Hal tersebut tertuang di dalam penetapan undang-undang di mana hukum harus berlaku secara adil bagi seluruh warga negara. Yang ketiga adalah adanya perwakilan rakyat. Dalam sistem demokrasi, terdapat lembaga perwakilan rakyat yang berfungsi untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Di Indonesia, lembaga ini dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, yang dipilih melalui pemilihan umum dan kekuasaan dan kedaulatan rakyat, diwakili oleh anggota dewan yang terpilih. Dan yang keempat adalah adanya kepartian, sistem kepartaian. Partai merupakan salah satu sarana dalam pelaksanaan sistem demokrasi. Melalui suatu partai, rakyat dapat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah yang sah. Partai memiliki fungsi dalam hal pengawasan kinerja pemerintah apakah sesuai dengan aspirasi warga negara. Selain itu, partai juga dapat mewakili rakyat dalam mengusung calon pemimpin, baik itu pemimpin negara maupun pemimpin daerah. Demokrasi itu adalah bentuk pemerintahan yang di mana tentunya terdapat prinsip-prinsip di dalamnya. Prinsip-prinsip demokrasi itu masuk dalam yang pertama, negara berdasarkan konstitusi. Yang kedua, peradilan tidak memihak dan bebas. Yang ketiga, kebebasan pendapat dan berserikat. Keempat, adanya pergantian pemerintahan. Kelima, kedudukan rakyat sama di mata hukum. Adanya jaminan hak asasi manusia, dan yang terakhir adalah adanya kebebasan negara berdasarkan konstitusi. Konstitusi atau undang-undang adalah suatu norma sistem politik dan hukum yang dibuat oleh pemerintah secara tertulis. Konstitusi dijadikan landasan dalam menjalankan negara dan berfungsi sebagai batasan kewarganegaraan pemerintah serta dapat memenuhi hak halayak. Adanya pergantian pemerintah yang kedua, yaitu sesuai dengan pengertian demokrasi, pergantian pemerintah dilakukan secara berkala, sehingga meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Juga pemilihan umum dilakukan secara jujur dan adil untuk memilih pemimpin yang dapat diandalkan dalam menjalankan pemerintahan. Yang ketiga adalah peradilan tidak memihak dan bebas. Yang dimaksud dengan tidak memihak dan bebas adalah pemerintah tidak boleh melakukan intervensi dalam proses peradilan karena sistem pemerintah demokrasi menganut peradilan yang bebas. Proses peradilan yang harus netral agar dapat melihat permasalahan secara jernih sehingga menghasilkan keputusan yang adil terhadap perkara yang ditangani. Yang keempat adalah kedudukan rakyat sama di mata hukum. Yang dimaksud itu adalah dalam sistem pemerintahan demokrasi, penegakan hukum dilakukan dengan memperlihatkan keadilan dan kebenaran tanpa pandang bulu. Artinya, setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pelaku pelanggaran hukum mendapat hukuman tegas sesuai pelanggarannya. Kebebasan berpendapat dan berserikat, yaitu pemerintah dengan sistem demokrasi, setiap warga negara dapat membentuk organisasi atau berserikat dan memiliki hak menyampaikan pendapat. Namun, pada pelaksanaannya, penyampaian pendapat atau aspirasi harus dilakukan dengan baik. Adanya kebebasan pers. Salah satu cara masyarakat menyampaikan aspirasinya ke pemerintah adalah melalui pers. Pers memiliki kebebasan dalam menyampaikan kritik dan saran kepada pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan dalam sistem pemerintahan, pembuatan kebijakan dalam sistem pemerintahan demokrasi. Selain itu, pers juga dapat berfungsi sebagai media sosial, program-program pemerintahan kepada masyarakat. Dengan begitu, maka komunikasi antara pemerintah dan rakyat dapat terjalin dengan baik. Adanya jaminan hak asasi manusia. Yang dimaksud adalah sesuai dengan makna demokrasi, perlindungan hak asasi manusia atau HAM menjadi hal yang utama di dalam sistem demokrasi. Pemerintah dan segala institusinya harus dihormati dan menghargai HAM tersebut dan melakukan tindakan tegas dalam pelanggaran HAM. Macam-macam demokrasi. Demokrasi berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah demokrasi prosedural, yang kedua adalah demokrasi substansial. Berdasarkan demokrasi
berdasarkan prosesnya. Itu juga dibagi menjadi dua, demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi berdasarkan ideologinya ya dibagi menjadi tiga. Yang pertama demokrasi liberal, yang kedua demokrasi sosial, dan yang ketiga demokrasi Pancasila. Demokrasi prosedural, yaitu bentuk demokrasi di mana proses pemilihan pemimpin dilakukan secara langsung. Misalnya pilpres, pilkada. Demokrasi substansial, yaitu bentuk demokrasi di mana nilai-nilai demokrasi diwujudkan dan terdapat perlindungan terhadap minoritas. Misalnya, kebebasan menyampaikan pendapat tanpa merugikan kepentingan umum. Demokrasi langsung, yaitu proses demokrasi di mana semua elemen masyarakat ikut dalam permusyawaratan untuk merumuskan dan memutuskan kebijakan undang-undang. Demokrasi ini membutuhkan partisipasi yang luas. Dan demokrasi tidak langsung, yaitu proses demokrasi di mana kebijakan umum atau undang-undang ini dirumuskan dan diputuskan oleh lembaga perwakilan rakyat. Misalnya, Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi representatif adalah ketika orang memilih siapa yang akan memiliki suara mereka itu di parlemen. Demokrasi ini adalah bentuk demokrasi yang paling umum ditemukan di seluruh dunia. Demokrasi liberal, yaitu ideologi demokrasi yang berlandaskan pada kebebasan individu. Dalam pelaksanaannya, negara memiliki kekuasaan terbatas dan harus memberikan perlindungan itu terhadap hak-hak individual dalam kehidupan warga negaranya. Sedangkan demokrasi sosial, yaitu ideologi demokrasi yang berlandaskan komunalisme rakyat suatu negara. Dan demokrasi Pancasila, yaitu ideologi demokrasi yang berlandaskan kepada nilai-nilai Pancasila. Indonesia menggunakan demokrasi Pancasila seperti yang tertuang dalam sila keempat Pancasila. Dari kesimpulan yang ada di sini dan kesimpulan yang akan saya berikan kepada Anda, yaitu kata demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat, di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih melalui pemilu. Kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat. Setiap warga negara menegakkan rule of law. Adanya pemerintahan menghormati hak-hak kelompok minoritas. Dan masyarakat warga negara memberi peluang yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Pengertian dari demokrasi dapat dibentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Demokrasi dapat diberi manfaat dalam kehidupan masyarakat yang demokratis, yaitu kesetaraan sebagai warga negara, memenuhi kebutuhan umum, pluralisme dan kompromi, menjamin hak-hak dasar, dan pembaruan kehidupan sosial. Baik, segitu yang bisa saya sampaikan kepada Anda sekalian. Jika ada yang kurang paham, tolong bisa dipertanyakan. Atau jika tidak, saya akan menutup share screen ini. Baik, tidak ada pertanyaan. Oke, saya akan menutup pembelajaran pada saat ini. Saya akan menyelesaikan semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata yang saya sampaikan barusan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan yang saya akan sampaikan kepada kalian adalah menghafal Al-Quran
merupakan keistimewaan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa yang tidak dibacakan Al-Quran ibarat kuburan, sepi, sendiri, dan kering kerontah. Maka dari itu, bacalah Al-Quran semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.